Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian penemuan dan pengembangan antikonvulsan peningkat GABA dengan target GABA transminase sebagai terapi anti epilepsi. Dengan saya sendiri, Inasa Pane Alkhaira dengan NIM 235019105 dengan dosen pengampu Ibu Apeterina Anugrah S.Farm MSI. Epilepsi merupakan gangguan neurologis kronik yang membutuhkan terapi jangka panjang. Pengembangan obat anti-epilepsi yang efektif dan aman menjadi tantangan penting dalam bidang farmasi, khususnya kimia medisinal. Presentasi ini membahas penemuan dan pengembangan antikonvulsan peningkat GABA dengan fokus pada enzim GABA transminase sebagai target molekuler utama. Oke, baik. Pertama adalah latar belakang, yaitu epilepsi terjadi akibat aktivitas listrik neuron yang berlebihan dan tidak terkontrol di otak. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah ketidakseimbangan antara neurotransmitter eksitatori dan inhibitor. Asam gamma aminobutirat atau GABA berperan sebagai neurotransmitter inhibitor utama yang menekan aktivitas neuron. Penurunan aktivitas GABA diketahui meningkatkan risiko terjadinya kejang, sehingga sistem GABA menjadi target penting dalam terapi epilepsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terapi epilepsi tidak hanya berfokus pada menghentikan kejang, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan neurotransmitter di otak. Oleh karena itu, pemahaman mekanisme biologis epilepsi menjadi dasar penting dalam pengembangan obat anti-epilepsi yang lebih rasional dan efektif. Kemudian ada sistem GABA dan target terapi. Yang pertama ada peran GABA. GABA merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat yang berfungsi menurunkan eksitabilitas neuron. GABA bekerja dengan menghambat transmisi sinyal saraf sehingga membantu menjaga keseimbangan aktivitas listrik neuron dan mencegah terjadinya aktivitas berlebihan yang dapat memicu kejang. Dengan peran tersebut, GABA dapat dianggap sebagai rem dalam sistem saraf pusat. Jika fungsi penghambatan ini terganggu, neuron akan lebih mudah mengalami eksitasi berlebihan, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kejang epilepsi. Kemudian ada metabolisme GABA dan peran GABA transminase, yaitu kadar GABA di otak diatur melalui proses sintesis dan degradasi. Salah satu enzim kunci dalam degradasi GABA adalah GABA transminase atau GABA detek, yang mengubah GABA menjadi suksinat semialdehida. Aktivitas GABA transminase yang meningkat dapat menurunkan kadar GABA dan meningkatkan risiko terjadinya kejang epilepsi. Oleh karena itu, selain jumlah GABA yang diproduksi, kecepatan degradasinya juga sangat menentukan kestabilan aktivitas neuron. Aktivitas GABA transminase yang meningkat akan mempercepat penurunan kadar GABA dan memperbesar risiko kejang. Kemudian ada alasan pemilihan target, yaitu penghambatan GABA transminase merupakan pendekatan terapeutik yang rasional karena dapat meningkatkan kadar GABA tanpa harus memodulasi reseptor secara langsung. Dengan meningkatkan konsentrasi GABA di sinaps, efek inhibitor terhadap neuron diperkuat sehingga aktivitas neuron berlebihan dapat ditekan dan kejang dapat dicegah. Pendekatan ini dinilai lebih stabil karena tidak langsung mempengaruhi reseptor GABA, melainkan mengatur ketersediaan GABA itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar pemilihan GABA transminase sebagai target utama dalam pengembangan obat anti-epilepsi. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana pengembangan antikonvulsan peningkat GABA, yang kedua, mengapa GABA transminase menjadi target utama terapi anti-epilepsi, yang ketiga ada bagaimana peran struktur kimia terhadap aktivitas anti-epilepsi, dengan tujuan menjelaskan proses penemuan, pengembangan, serta hubungan struktur aktivitas obat antikonvulsan peningkat GABA dengan target utama GABA transminase sebagai agen anti-epilepsi. Kemudian ada kajian golongan antikonvulsan peningkat GABA. Antikonvulsan peningkat GABA merupakan kelompok obat anti-epilepsi yang bekerja dengan memperkuat mekanisme inhibitori di sistem saraf pusat. Obat-obat dalam golongan ini dapat bekerja melalui berbagai mekanisme, seperti meningkatkan aktivitas reseptor GABA atau menghambat metabolisme GABA. Inhibitor GABA transminase termasuk dalam kelompok ini dan memiliki peran penting dalam terapi epilepsi karena bekerja langsung pada metabolisme neurotransmitter. Dibandingkan obat yang bekerja langsung pada reseptor GABA, inhibitor GABA transminase memberikan efek peningkatan GABA yang lebih bertahan lama karena bekerja pada jalur metabolisme. Hal ini menjadikan kelompok ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kimia medisinal.
Kemudian ada senyawa, untuk senyawa awalnya kita memakai vigabatrin. Untuk lead co untuk lead komponnya, vigabatrin merupakan senyawa awal yang dikembangkan secara rasional sebagai obat anti epilepsi. Dengan target utama enzim GABA transminase, pemilihan vigabatrin didasarkan pada kemampuannya meningkatkan kadar GABA di sistem saraf pusat melalui penghambatan metabolisme GABA, sehingga efektif menekan aktivitas neuron yang berlebihan. Kemudian ada struktur kimia. Secara struktur, vigabatrin merupakan analog struktural GABA yang bersifat asiklik dan memiliki gugus amina serta gugus asam karboksilat. Kemiripan struktur ini memungkinkan vigabatrin dikenali oleh enzim GABA transminase sebagai substrat, sehingga dapat berinteraksi langsung dengan sisi aktif enzim. Dan kemudian ada signifikasi. Vigabatrin menjadi contoh penting dalam kajian kimia medisinal karena menunjukkan bagaimana pemahaman mekanisme biokimia dan struktur molekul dapat digunakan untuk merancang obat berbasis target enzim. Keberhasilan vigabatrin membuktikan bahwa pendekatan rasional dalam desain obat dapat menghasilkan terapi anti-epilepsi yang efektif. Vigabatrin menjadi contoh penting karena dikembangkan secara rasional berdasarkan pemahaman mekanisme biokimia GABA. Struktur vigabatrin yang menyerupai GABA memungkinkan senyawa ini dikenali oleh enzim GABA transminase. Namun, keberadaan gugus vinil menyebabkan terjadinya inhibisi irreversibel sehingga meningkatkan kadar GABA secara berkelanjutan. Keunggulan ini sekaligus menjadi perhatian karena efeknya dapat berlangsung lama dan meningkatkan resiko efek samping. Kemudian, ada optimasi struktur kimia. Dalam kajian kimia medisinal, optimasi struktur kimia dilakukan untuk meningkatkan potensi dan durasi kerja obat. Struktur vigabatrin yang menyerupai GABA memungkinkan pengenalan oleh GABA transminase, sedangkan keberadaan gugus vinil berperan dalam mekanisme inhibisi irreversibel enzim. Hubungan struktur aktivitas SER menunjukkan bahwa modifikasi gugus fungsional sangat mempengaruhi aktivitas anti-epilepsi, durasi kerja, serta profil keamanan senyawa. Kajian hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur kimia dapat memberikan dampak besar terhadap aktivitas biologis obat. Oleh karena itu, optimasi struktur tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas, tetapi juga mengontrol durasi kerja dan menurunkan risiko efek samping. Kemudian, ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Antikonvulsan peningkat GABA menunjukkan aktivitas farmakologi berupa penekanan aktivitas neuron berlebihan melalui peningkatan kadar GABA di sinaps. Mekanisme ini efektif dalam mengendalikan kejang, namun peningkatan aktivitas GABA yang luas dapat menimbulkan efek samping seperti sedasi dan gangguan kognitif. Oleh karena itu, optimasi struktur kimia diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas dan keamanan. Peningkatan kadar GABA memang efektif dalam mengendalikan kejang, namun jika terlalu luas dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan menyebabkan sedasi. Oleh karena itu, dalam pengembangan obat modern, aspek keamanan menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan efektivitas. Jadi, kesimpulannya, pengembangan antikonvulsan peningkat GABA didasarkan pada pemahaman mekanisme biologis, epilepsi, dan peran GABA sebagai neurotransmitter inhibitor utama. GABA transminase terbukti sebagai target molekuler yang valid dengan vigabatrin sebagai contoh keberhasilan pendekatan kimia medisinal. Pendekatan ini membuka peluang pengembangan obat anti-epilepsi yang lebih efektif dan aman. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.